Fenomena mengkonsumsi mie instan di kalangan anak-anak semakin mengkhawatirkan. Kebanyakan dari mereka tidak sadar bahaya serius yang mengancam akibat mengkonsumsi makanan ini. Seperti cerita bocah berusia 13 tahun yang harus menjalani cuci darah akibat gemar mengkonsumsi makanan mie instan. Michelle Cecilia Putri Melda, gadis berusia 13 tahun ini mungkin tampak seperti bocah normal. Anak pasangan dari Meli dan Daud asal Karangtengah, Desa Duren, Kecamatan Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun, Jawa Timur itu sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Berawal dari kegemarannya mengkonsumsi mie instan sejak masih balita, kini Michelle yang duduk di bangku kelas 2 SMP Negeri 2 Pilang Kenceng, Caruban, Madiun harus menjalani cuci darah 2 kali dalam seminggu karena divonis gagal ginjal kronis stadium 5. Meli, ibunda Michelle, mengatakan diagnosis itu diterima Michelle 2 tahun yang lalu tepatnya, saat Michelle mengalami sesak nafas dan harus dilarikan ke rumah sakit. Dari serangkaian pemeriksaan yang dijalani Michelle, dokter menyatakan jika gadis kecil itu mengalami gagal ginjal kronis. Michelle pun harus dirujuk ke RSUD Dr. Sutomo di Surabaya, Jawa Timur, karena keterbatasan fasilitas di Rumah Sakit Madiun. Pertama kali Michelle ini jatuh sakit itu jam sekitar 10 malam. Dia itu merasakan sesak, ampek lah, belum sesak. Waktu itu masih bisa sekolah, naik sepeda, waktu itu hari Rabu. Dan pulang dari sekolah itu dia baru merasakan sesak yang luar biasa dan dibawa ke puskesmas. Dan setelah bawa ke puskesmas itu, saya bawa ke klinik, tetap aja sesak. Setelah saya bawa ke klinik, enggak mempan, saya bawa ke RSUD Caruban. Dan waktu itu saya minta foto untuk ronsen ginjal dan juga lab. Dan dinyatakan gagal ginjal kronis dan dengan keratin 14, dengan bun 80 sekian waktu itu. Dan esok harinya dirujuk ke Sutomo dan langsung dipasang CDL di leher sini, langsung dilakukan cuci darah. Sebelumnya itu ya makan itu pop mie dicampur sama mie kering itu warna hijau, diaduk sama dia sama air panas, habis makan itu terus muntah. Panjangnya durasi pengobatan yang harus dijalankan sang buah hati mendorong Meli dan suami untuk tinggal lebih lama di Surabaya. Mereka sempat kebingungan terkait tempat tinggal. Namun Meli dan sang suami menemukan rumah singgah rumahku, yakni sebuah rumah singgah bagi pasien dan anak-anak penderita penyakit kronis lain dengan biaya cuma-cuma. Emma Yani selaku founder rumah singgah rumahku menyebut, rumah singgah ini untuk memfasilitasi para pasien penyakit kronis dari berbagai daerah yang membutuhkan tempat tinggal selama menjalani pengobatan di Surabaya. Ya kondisinya anak-anak ini sangat menyedihkan gitu loh. Orang tuanya harus berjuang, berikhtiar, terus anak-anaknya sendiri ya harus berikhtiar gitu. Jadi kami ini semua teman yang tergerak ini berupaya bagaimana caranya rumah singgah ini tetap ada. Saya menemui seorang pakar atau ahli gizi yang berbagi cerita seberapa bahaya mengkonsumsi mie instan bagi anak-anak. Konita Rahma, seorang ahli gizi, mengatakan mengkonsumsi makanan instan kini tengah marak di pasaran, khususnya anak-anak. Konsumsi makanan tidak langsung menyebabkan suatu kondisi klinis gitu ya, seperti gagal ginjal, tetapi ada prosesnya gitu. Seperti misalnya konsumsi makanan instan yang biasanya ditandai dengan tinggi natrium gitu ya, atau tinggi sodium, itu bisa berdampak ke peningkatan tekanan darah terlebih dahulu. Nah, peningkatan tekanan darah ini kalau terjadi secara terus-menerus gitu ya, apalagi kalau terjadi peningkatan tekanan darah, kadang kita tidak sadar begitu ya, Mbak Belinda, sehingga kalau itu terjadi terus-menerus, akhirnya akan berpengaruh kepada berbagai organ, salah satunya itu ginjal yang berpengaruh dan akhirnya nanti bisa berdampak pada terjadinya gagal ginjal. Tetapi kalau misalnya kita sudah bisa menyadari atau sebagai orang tua kita tidak membatasi dan dalam artian paham bahwa mana kita mengkonsumsi makanan yang instan sering nih. Nah, ketika terjadi gejala-gejala yang erat kaitannya dengan masalah pencernaan begitu ya, misalnya tiba-tiba diare sembuh, habis itu tiba-tiba nanti konstipasi terus dia
diare, konstipasi, atau misalnya mual muntah yang berkepanjangan begitu. Nah, itu sebenarnya bisa menjadi gejala-gejala, walaupun belum spesifik ke masalah gagal ginjal ya, tapi bisa jadi itu juga gejala-gejala yang berkaitan dengan konsumsi makanan yang tidak sehat seperti itu. Menurutnya, makanan tidak sehat dan gaya hidup memiliki andil besar akan beragam penyakit pada anak. Gitu. Jadi memang harus sudah mulai aware ya, jangan tunggu gejala itu muncul baru kita mulai panik begitu ya, tetapi sebaiknya mulai dikurangi sejak awal. Dan untuk di anak-anak menguranginya juga kadang tidak bisa langsung ya Mbak Belinda, karena biasanya kalau langsung itu anak-anak bisa menjadi tantrum begitu ya, kemudian juga nanti bikin stres orang tuanya begitu kan ya, dan lain sebagainya. Jadi dan lingkungan keluarga kita seperti itu. Jadi kita meningkatkan awareness bahwa makanan-makanan yang tinggi gula, garam, lemak itu tidak boleh dikonsumsi dalam jumlah yang banyak dan dalam frekuensi yang sering itu. Dan itu ya dimulai dari kita sendiri dan dari keluarga. Nah, khususnya pada anak-anak sebenarnya children see, children do ya Mbak. Jadi sebenarnya orang tua itu juga punya peran yang penting begitu. Misalnya kita melarang anak kita untuk tidak boleh minum minuman manis, tapi kita di rumah selalu minum minuman manis begitu ya. Jadi kalau untuk case yang anak-anak sebenarnya orang tua ini punya andil yang besar. Kemudian di level sekolah itu juga sebenarnya sangat penting untuk menjaga apa saja sih yang diperjualbelikan di sekolah begitu ya, untuk menjaga kesehatan anak-anak juga. Dan anak-anak juga sebenarnya perlu ditingkatkan literasi gizinya supaya mereka juga bisa memilih begitu ya, walaupun memang belum sepenuhnya aware, tapi setidaknya sudah bisa memilih kira-kira mana sih yang harus dikonsumsi dalam jumlah yang banyak dan mana yang harus dibatasi konsumsinya. Pemirsa, kisah Michelle ini seharusnya menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya menjaga pola makan yang sehat, terutama bagi anak-anak. Maka, mengkonsumsi mie instan ini sudah sepatutnya kita batasi atau bahkan dihindari dan menggantinya dengan makanan yang sehat bergizi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Belinda Firda, Haris Ramadhani, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.